Abdul Aziz, Asita, Bintang Waliun, Ifa Reza, Fadil, Faiz, Farhan, Fatir, Bayat, Ilham, Ibrahim, M. Afif, Baiz, M. Adli, Dafa, Rashid, M. Rizwan, M. Yasir, M. Nur Mustaqim, Multazam, Rafa Armi, Raja Adli, Yusri. Nah, berarti 2 orang yang sudah hadir ya. Nah, sekarang udah siap belum untuk belajar bahasa Indonesia? Nah, kalau udah siap, Ustazah mohon semua yang tidak bersangkutan dengan pelajaran bahasa Indonesia tolong disingkirkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu aspek kebahasaan teks tanggapan. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ustazah mau bertanya nih, apakah kalian masih ingat materi yang sebelumnya? Ya, ini tentang apa materinya? Struktur teks tanggapan. Nah, kemarin struktur teks tanggapan ini ada berapa? Apa aja itu? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang aspek kebahasaan teks tanggapan. Nah, di aspek kebahasaan teks tanggapan ini ada 2, yaitu ada kalimat aktif sama ada kata tugas. Nah, kita akan membahas satu persatu dari aspek kebahasaan teks tanggapan ini, yaitu yang pertama ada kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini merupakan kalimat yang subjek berperan sebagai pelaku yang aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat kepada objek. Nah, secara sederhananya, kalimat aktif ini merupakan kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kalimat aktif, yaitu pertama subjeknya sebagai pelaku, dan yang kedua predikatnya berawalan me atau ber. Nah, di sini kalimat aktif ini memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada kalimat aktif transitif dan yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Nah, di sini kalimat aktif transitif ini adalah kalimat yang memiliki objek. Nah, di sini berarti kalimat aktif transitif ini dia memiliki subjek, memiliki predikat dan juga memiliki objek. Nah, contohnya di sini saya menendang bola. Nah, di sini subjeknya siapa? Saya. Nah, predikatnya? Nah, predikat ini berawalan dengan me. Nah, di sini objeknya apa? Bola. Nah, Ustazah minta tolong nih buatkan satu contoh kalimat aktif transitif. Apa aja contohnya? Wawan menangkap belalang. Nah, Wawan menangkap belalang. Nah, di situ di mana subjeknya? Saya, Wawan. Wawan. Nah, predikatnya yang mana? Nah, di situ berawalan apa? Me. Objeknya? Belalang. Belalang. Nah, bagus. Nah, yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif intransitif ini yaitu kalimat yang tidak memiliki objek. Nah, jadi di situ hanya ada subjek dan ada predikatnya. Nah, contohnya di sini yaitu Roni berenang. Nah, di situ subjeknya siapa? Roni. Nah, predikatnya? Berenang. Berawal dengan apa? Ber. Bagus. Nah, Ustazah minta nih satu contoh dari kalian kalimat aktif intransitif. Iya, Rizwan. Wawan berlari.
intransitif. Nah, jadi kata tugas ini bentuknya akan tetap dan tidak akan berubah bentuknya. Nah, di sini kata tugas ini ada memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama preposisi. Preposisi ini adalah kata depan. Nah, preposisi adalah kata tugas yang letaknya berada di bagian sebuah kata. Fungsinya untuk menghubungkan suatu kata. Nah, contohnya di sini ada di, dari, ke, dan lain-lain. Nah, Ustazah buatkan satu contoh kalimat preposisi atau kata depan. Contohnya itu kalimatnya buku itu ada di meja. Nah, itu merupakan contoh dari preposisi. Yang satunya lagi yaitu saya tinggal di Jakarta. Itu merupakan contoh dari kata preposisi. Nah, yang kedua ada konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah kata hubung. Nah, merupakan jenis kata yang fungsinya untuk menghubungkan dua satuan bahasa. Misalnya kata dengan kata, klausa dengan klausa, frasa dengan frasa, kalimat dengan kalimat, maupun paragraf dengan paragraf. Nah, di sini contoh dari kata konjungsi atau kata hubung apa? Ada setelah, sehingga, kemudian, selanjutnya, bagus. Kemudian. Nah, itu merupakan contoh dari kata hubung. Nah, Ustazah buatkan satu kalimatnya. Nah, meskipun sibuk, dia tetap membantu saya. Itu merupakan sebuah kalimat dari konjungsi. Nah, selanjutnya ada artikula atau kata sandang. Nah, artikula ini merupakan jenis kata yang mengiringi kata benda atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan kata benda dan mendistribusikan suatu kata. Nah, ada beberapa kata sandang, yaitu ada yang, si, hang, dari, dan sang. Kata sandang ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu artikula. Nah, artikula ini adalah yang menyatakan gelar atau sebutan. Contohnya hang, dang, sri, sang. Nah, Ustazah berikan satu contoh kalimatnya yang contohnya itu sang. Sang raja datang ke desa itu. Nah, sang raja ini merupakan artikula atau gelar atau sebutan. Dia sang raja itu merupakan gelar. Nah, yang kedua itu ada artikula yang mengacu pada makna koleratif atau makna kelompok. Contohnya para. Nah, di sini Ustazah kasih contoh kalimatnya. Para siswa itu sedang belajar di kelas, atau bisa juga para guru itu sedang melakukan rapat. Nah, itu merupakan sebuah kelompok ya. Para itu merupakan sebuah kelompok. Nah, selanjutnya artikula yang menominalkan. Contohnya si Budi Basaruyuk menyanyi, dan ada juga contoh lainnya yaitu tentang si anak itu sangat pintar. Nah, itu merupakan artikula yang menominalkan. Selanjutnya ada interjeksi yang keempat. Nah, interjeksi ini merupakan kata seru yang kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Nah, kata seru ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada kata seru asli, ada kata seru biasa, dan ada juga kata seru ungkapan. Nah, kata seru asli ini misalnya apa? Ada ya, wah, hai, nah, oh, dan lain-lain. Nah, contohnya apa? Contohnya, wah, pemandangan ini sangat luar biasa. Itu mengungkapkan perasaan. Itu merupakan kata seru asli. Nah, yang kedua itu kata seru biasa. Misalnya kasihan, masa, celaka, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kasihan sekali kamu. Nah, itu merupakan kata seru biasa. Nah, yang ketiga itu kata seru ungkapan. Nah, misalnya demi Allah, ya ampun, insya Allah, alhamdulillah. Nah, itu merupakan kata seru ungkapan. Nah, contoh kalimatnya, alhamdulillah akhirnya ujian ini siap juga. Itu merupakan kata seru ungkapan. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada partikel penegas yang terakhir. Nah, partikel penegas ini merupakan kategori yang berguna untuk memberikan penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Nah, kata penegas ini ada 4, yaitu
tugas. Nah, contoh lainnya, apakah kamu sudah selesai? Kahnya itu merupakan kata penegasan. Nah, sampai di situ paham? Nah, sebelum itu Ustazah ada sebuah video. Lisa, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tentu saja, silakan. Apakah kamu sudah menyelesaikan penulisan buku yang kita bicarakan 2 bulan yang lalu? Ya, ini sedang kubaca lagi. Lihat ini, bagaimana menurutmu? Wah, bagus sekali. Aku suka covernya. Coba aku lihat isinya. Oh ya ampun, buku ini luar biasa. Kau benar-benar melakukannya dengan baik. Terima kasih. Aku terinspirasi dari idol kesukaanku. Juga ada orang tua dan kamu yang selalu mensupportku sehingga buku ini bisa terbit. Penerbitmu seharusnya mengirim ini ke seluruh toko buku yang ada di wilayah ini. Ya, kamu benar. Penerbitku akan melakukan itu untukku. Baiklah, itu luar biasa. Aku sangat bangga denganmu, Lisa. Semoga harimu menyenangkan. Haha, kamu juga Jenny. Nah, itu dia tadi sebuah contoh teks tanggapan yang berupa kritikan dan juga pujian. Nah, sampai di situ paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ustazah lanjutkan nih. Buka buku halaman halaman 101. Buka buku halaman 101. Nah, di sini ada sebuah teks tanggapan kritis. Itu ada judulnya kelola sampah selamatkan lingkungan. Nah, di situ Ustazah tugaskan kalian untuk mencari kalimat aktif, kalimat preposisi, konjungsi, artikulat, interjeksi, dan partikel penegas. Nah, ternyata tadi kelompoknya dua orang satu kelompok ya. Soalnya ada di belakang.
Iya. Cari pertanyaan dulu. Oke, kumpulkan.